Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslimun. Dan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian dan tidak pula kepada rupa kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Demikian dalam riwayat Muslim dengan tambahan amal. Sementara dalam Riyadhus Shalihin di sini hanya sampai kepada hati. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Tapi yang ada dalam riwayat Muslim itu dengan lafaz walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ibu-ibu sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa yang dinilai oleh Allah bukan fisik, bukan jasad, bukan rupa. Walaupun ibu cantik, bahkan tercantik di dunia, tapi kalau tidak beriman percuma, Bu. Walaupun seseorang itu memperhatikan keindahan tubuhnya, memperhatikan kecantikannya, itu kadang ada orang, Bu, ya, lebih memperhatikan kecantikan tubuh daripada kecantikan hati. Rajin pergi ke salon, Bu, ya, ikut spa lah, ya, macam-macam lah, luluran lah, dan yang lainnya. Yang penting bagaimana supaya kelihatan cantik begitu. Bukannya nggak boleh sih, Bu. Itu juga bagus kalau memang untuk suami gitu kan. Tapi seorang muslimah itu, seorang mukminah itu, Bu, lebih memperhatikan cantiknya hati daripada cantiknya sebatas cantik badan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, ketika mensifati orang-orang munafik dalam surat Al-Munafikun, ya, Allah mengatakan apa? Surat Al-Munafikun ayat 2 itu, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu melihat orang-orang munafik itu, tu'jibuka ajsamuhum, maka jasad mereka membuat kamu kagum. Tubuh mereka itu mengagumkan kamu. Jadi orang-orang munafik itu, kata Allah, ya, tubuhnya itu Masya Allah, Bu, sterek-sterek Masya Allah, tinggi-tinggi Masya Allah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sehingga, ya, Allah mengatakan kalau kamu melihat tubuh mereka, niscaya kamu akan kagum terhadap tubuh-tubuh mereka itu. Tapi hati mereka jauh dari keimanan. Hati mereka kosong daripada ketakwaan. Maka jangan seperti itu, ibu-ibu sekalian. Kita sebagai seorang mukminah, seorang mukmin, hendaknya lebih memperhatikan cantiknya hati, ya, dengan iman, dengan takwa,
dengan cinta dan benci karena Allah, dengan tawakal kepadanya, ya, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih kita perhatikan daripada sebatas kecantikan tubuh kita. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini juga menunjukkan ibu-ibu yang kedua, al-insan mas'ulun wa muhasabun ala niyatihi wa amali. Bahwa manusia pada hari kiamat nanti yang akan ditanya oleh Allah adalah niat dan perbuatannya. Tidak akan ditanya oleh Allah tentang kecantikannya. Tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang apakah kamu itu mancung apa enggak. Tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah rambut kamu ikal atau lurus. Tapi akan ditanya apa yang kamu lakukan dari kesehatan kamu. Iya. Apa yang kamu lakukan pada waktu-waktu yang telah lewat itu. Makanya kata Rasulullah apa, Bu? La yazalu qadama la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Senantiasa seorang hamba berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama apa? Wa an umurihi fima afna. Tentang umurnya buat apa ia habiskan. Wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya buat apa ia gunakan. Wa an mali fima min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya dari mana ia ambil dan untuk apa diinfakkan. Wa an ilmihi ma amila bih. Dan tentang ilmunya apa yang diamalkan. Tuh Bu ya, yang ditanya itu nanti itu Bu. Ibu gak bakalan ditanya oleh Allah, kok hidung kamu pesek? Ya itu udah urusan Allah. Ya. Kok kamu hitam kulitnya? Kok kamu rambut kamu keribo? Itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan ditanya, yang akan dihisab oleh Allah adalah tentang niat-niat kita dan amal-amalan kita, Ibu. Maka setiap kita hendaknya menghisab diri kita tentang amalan perbuatan hari ini. Coba ya, sebelum ibu tidur, ibu ingat apa yang sudah kita lakukan di pagi hari sampai kita mau tidur. Karena kita nggak tahu Bu, mungkin kita tidak akan bangun lagi alias meninggal untuk selama-lamanya. Maka dari itu kita berusaha ya, bagaimana supaya kita menghisab diri kita tentang amalan perbuatan kita. Demikian pula memperhatikan hati kita. Coba tanya ke hati, ada enggak saya pernah merasakan meremehkan orang lain? Kalau saya melihat orang lain yang baru ngaji kok saya remehkan ya, itu sombong namanya Bu. Ada enggak ya sifat dengki dan hasad di hati saya? Kalau saya melihat sama orang yang lebih nikmat ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, hati saya merasa panas enggak sih? Oh, ternyata kok saya masih merasa panas. Oh, itu tandanya dengki, Ibu. Berarti sifat dengki masih ada di hati kita, masih. Wah, astagfirullah, ya. Ada enggak riya di hati kita? Pengen dilihat orang tentang amalan kita? Ada tidak sum'ah? Kita ingin didengar orang bahwa kita telah melakukan ini dan begitu. Ada tidak penyakit-penyakit hati itu? Ini berupa cinta dunia yang berlebihan. Saya kalau beli pakai baju, niatnya apa ya? Supaya lebih cantik apa supaya diridhoi oleh Allah ya? Oh, ternyata saya selama ini kalau pakai baju selalu ingin tampil cantik, bukan karena ingin mengharapkan ridho Allah. Wah, iya. Nah, seperti ini yang harusnya kita selalu, Ibu ya, kita pikirkan itu. Ibu buka lemari pakaian, kemudian Ibu lihat pakaian-pakaian Ibu. Ini setiap pakaian akan ditanya oleh Allah satu persatu. Ini pakaian dari mana belinya, buat apa dipakai. Ibu buka lemari sepatu Ibu tuh Bu,
Lihat itu sepatu itu, setiap sepatu, setiap sandal yang ibu pakai akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah. Apa kira-kira jawaban saya kepada Allah? Ya Allah, pakaian saya ini kok banyak sekali. Daripada memberatkan hisab, mending saya infakin aja lah. Saya kasihin kepada orang yang susah. Ya Allah, ini sandal dan sepatu saya kok banyak, melebihi kebutuhan saya. Nanti saya bingung apa ya jawaban saya di hadapan Allah. Ketika Allah menanya saya, udahlah yang penting ya, kalau begitu saya kasihkan aja lah kepada orang yang butuhkan. Iya, saya punya sendal 2 juga cukup, yang penting dipakai untuk hal yang bermanfaat. Nah, ini ibu yang kita pikirkan loh bu. Iya, setiap perabotan kita, setiap harta kita yang memang berlebihan melebihi kecukupan kita atau kebutuhan kita, itu akan ditanya oleh Allah. Demikian pula amalan perbuatan kita. Ibu ngetik di BB, ngomong apa tuh di BB? Ditanya sama Allah, Ustadz saya tadi nge-share ilmu Ustadz, alhamdulillah. Dapat dari mana bu? Dari Ustadz. Diamalin gak tuh? Belum bisa sih. Iya, nanti kan ditanya juga tentang share yang kita share itu. Kita ini jangan sampai LC bu, tahu nggak LC bu? Langsung copas, ya. Langsung copas, langsung share. Kemudian kita hanya sebatas bisa yang nge-share ilmu. Yang penting saya sudah men-share ilmu. Emangnya setiap yang kita share ini nggak bakalan ditanya oleh Allah bu? Bakalan ditanya. Apa ya ilmu yang kamu share itu sudah diamalin nggak tuh? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ya ngobrol di BlackBerry, di WhatsApp, ucapan-ucapan kita dicatat oleh malaikat yang ada di samping kanan kiri kita. Coba kita bertanya, ucapan-ucapan itu nanti bagaimana jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata ucapan itu malah menyakiti hati kaum muslimin. Nah, seharusnya begitulah seorang hamba. Seorang hamba setiap kali melakukan perbuatan hisab, tanya. Ya, apakah perbuatan saya ini kira-kira akan menyelamatkan saya nanti di hari hisab atau tidak? Kalau ternyata, aduh Ustadz keceplos, aduh Ustadz kebawa hawa nafsu, ya udah segera istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi ya, yang dinilai oleh Allah sekali lagi apa? Yang dinilai oleh Allah adalah hati dan amalan kita. Bukan bentuk wajah atau rupa kita, bukan. Bukan pula tubuh kita yang Masya Allah, bukan ibu. Iya. Hadis nomor 8. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Dari Abi Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, beliau bernama Abdullah bin Qais, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang berperang karena keberanian. Ada lagi orang yang berperang karena fanatik golongan. Ada lagi orang yang berperang karena ria, ingin dilihat orang, ingin dianggap sebagai pahlawan. Nah, gitu. Itu yang mana yang di jalan Allah, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berperang agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka ia di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Iya, insyaallah hadis ini agung sekali, Ibu. Hadis ini Ibu menunjukkan
bahwa sesuatu itu disebut di jalan Allah apabila niatnya betul-betul lillah wabillah, karena Allah. Niatnya betul-betul tujuannya supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Itu yang disebut dengan di jalan Allah. Ya. Kalau ibu berdakwah niatnya untuk meninggikan nama partai, di jalan Allah bukan? Bukan. Sebab itu bukan ingin supaya kalimat Allah yang paling tinggi, tapi itu namanya supaya partai saya yang paling tinggi. Kalau ibu berdakwah tujuannya supaya meninggikan nama yayasan atau organisasi, itu di jalan Allah bukan? Bukan. Itu namanya fanatik golongan. Kalau ibu ya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Tujuannya saya Ustadz supaya saya bisa mempelajari agama Allah, supaya saya bisa sampaikan kepada manusia, supaya saya amalkan dalam kehidupan sehingga kalimat Allah yang paling tinggi. Alhamdulillah, berarti ibu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa banyak ibu di zaman sekarang ya, orang yang berdakwah ternyata bukan kalimat Allah yang paling tinggi yang diinginkan, tapi nama partai. Ya. Pokoknya kalau bukan partai saya, pokoknya ya seakan-akan partainya lah yang paling segala-galanya. Akibatnya apa? Ya dakwahnya pun juga dakwah kepada ikatan golongan, ibu. Iya. Barusan tadi ada ibu-ibu SMS ke saya, Ustadz, saya ngaji alhamdulillah udah 4 tahun, tapi suami saya nggak ridho. Katanya karena saya nggak ikut halaqah di partainya, jadinya saya dianggap tidak sejalan, tidak sefikroh. Ya, katanya suami saya nggak bakalan ridho ke saya kalau dia nggak mau ikut halaqah di partainya. Jadi seakan-akan ibu-ibu sekalian ya, mewajibkan pokoknya harus yang ada di partainya itu sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh ditolak. Bukan seperti itu Islam mengajarkan, Pak, Ibu. Iya. Kebenaran itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Dan tujuan kita untuk menegakkan kalimat Allah, bukan meninggikan partai, bukan. Bukan meninggikan organisasi, bukan meninggikan nama yayasan, bukan. Tapi yang kita dahulukan, yang kita inginkan adalah meninggikan kalimat Allah, supaya manusia menyembah Allah saja, supaya manusia mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti saya. Terkadang seorang ustadz yang ingin supaya namanya yang paling tinggi. Akhirnya seorang ustadz berdakwah kepada dirinya, bukan berdakwah kepada Allah. Sehingga ketika pendapatnya diselisihi oleh orang, marahnya bukan karena Allah, tapi karena pendapatnya diselisihi orang. Maka yang seperti itu namanya bukan berdakwah kepada Allah, tapi kepada diri sendiri, Ibu. Iya. Maka ini Ibu, jadi batasan dikatakan di jalan Allah itu apa? Yaitu apabila kita berdakwah, beramal, berorganisasi ataupun yang lain adalah tujuannya untuk supaya kalimat Allah yang paling tinggi, itu yang tujuannya. Maka itulah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Hadis ini juga ibu-ibu kita ambil faidah yang kedua, istihbabus su'al 'anil illah fil amal. Disyariatkan bertanya kepada orang alim tentang apa sih alasan dari suatu amal. Ya. Tapi ingat Bu, yang dimaksud oleh beliau di sini bukan artinya setiap perintah kita nanya, kenapa sih Allah begini, kenapa Allah begitu? Bukan. Ustadz, kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Susah tuh gitu mah jawabnya Bu. Kenapa sih kalau sholat itu dimulai takbiratul ihram, kenapa nggak salam? Nggak salam dulu. Kita aja kalau ketemu kan assalamualaikum Ustadz.
Kita katakan itu mah urusan Allah, Ibu, bukan urusan pikiran kita. Terkadang ada perintah-perintah Allah yang tidak bisa dicerna oleh akal kita, nggak bisa. Tentang jumlah rakaat nggak bisa dicerna, itu memang ibadah mahdhah murni, perintah dari Allah. Hanya Allah yang Maha tahu apa alasan dan hikmah di belakang itu semua. Kewajiban kita sebagai seorang hamba, sami'na wa ata'na. Kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Tapi terkadang Ibu, dalam permasalahan-permasalahan yang kita penting untuk tahu alasannya supaya kita bisa kiaskan kepada yang lainnya, itu pun bermanfaat. Iya. Makanya ibadah itu ada dua macam kata para ulama. Ada ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang murni, yang tidak diketahui ilat atau alasannya. Maka yang seperti ini tidak perlu kita tanya apa alasannya. Seperti jumlah rakaat, ya, seperti masalah zikir, kenapa subhanallah, kenapa enggak begini dan begitu. Itu semua adalah hak Allah semata. Hanya Allah yang Maha tahu. Allah hanya mengajarkan ini, salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ya. Loh, kenapa 4 rakaat ya Allah? Kenapa enggak 8? Udah, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Ya. Ada lagi ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ghairu mahdhah, Ibu? Yaitu ibadah yang terdiri dari dua sisi. Satu sisi ia berhubungan dengan adat istiadat kebiasaan, dan sisi lain ia berhubungan dengan ibadah yang Allah perintahkan. Ya. Contohnya apa? Zakat. Zakat dari satu sisi adalah perintah Allah. Kenapa? Allah hanya mewajibkan zakat pada barang-barang tertentu, tapi untuk kuda, untuk rumah, untuk tanah nggak ada zakatnya. Yaitu nggak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Tapi dari satu sisi kita bisa mengetahui ilatnya. Allah mewajibkan zakat emas dan perak, misalnya. Apa sih ilat alasannya? Kata para ulama, karena ia adalah harga. Berarti dikiaskan kepada emas dan perak, uang. Maka kalau misalnya ibu-ibu nabung di bank dan ternyata uangnya sudah melebihi nisab daripada emas dan perak, maka pada waktu itu ditunggu sampai 1 tahun tuh Bu. Setelah 1 tahun ternyata masih melebihi nisab, maka dikeluarkan 2,5%. Ya, paham gak Bu? Nah, bisa nggak bedakan antara ibadah mahdhah dengan ibadah yang ghairu mahdhah, Bu? Bisa? Bisa nggak? Saya mau tanya sama Ibu. Puasa Ramadan itu ibadah mahdhah apa ghairu mahdhah? Mahdhah apa ghairu mahdhah? Mahdhah dong. Kenapa? Karena memang itu ibadah murni, puasa. Kenapa sih di bulan Ramadan, Ustadz? Kenapa nggak di bulan Syawal? Kenapa nggak di bulan Muharram? Tapi Allah wajibkan hanya di bulan Ramadan. Ya nggak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Itu urusan Allah. Ya. Baik Ibu, haji mahdhah apa ghairu mahdhah? Mahdhah. Karena kita tidak tahu kenapa sih haji itu harus di Mekah. Kenapa nggak di Indonesia aja? Kenapa nggak di negeri Mesir aja atau yang lainnya? Itu urusan Allah. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Iya. Zikir mahdhah apa ghairu mahdhah? Mahdhah. Karena Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita bentuk-bentuk zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar? Kenapa enggak kalimat-kalimat yang lain seperti syair-syair yang indah misalnya? Nah, itu urusan Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ibu-ibu sekalian ya, antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Maka ibadah yang ghairu mahdhah ini yang terkadang kita tahu alasannya apa. Contoh misalnya Allah mengharamkan jual beli arak.
Kata para ulama, kenapa Allah haramkan arak? Karena ia memabukkan. Oh, berarti semua yang memabukkan pun haram diperjualbelikan. Contohnya apa? Narkoba. Ya. Kata Rasulullah, Allah melarang jual beli bangkai. Apa alasannya? Kata para ulama, oh karena bangkai tidak ada manfaatnya dan najis. Berarti setiap perkara yang tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjualbelikan. Setiap yang sifatnya najis pun tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Allah mengharamkan jual beli apa? Babi. Ya, apa ilatnya? Karena itu barang yang diharamkan. Oh, berarti semua yang diharamkan oleh Allah tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu jualan apa, Bu? Ya. Baju. Tapi bajunya tipis, ngejiplak. Ya. Bahkan carang, tahu carang? Carang itu tembus pandang. Kita katakan nggak boleh, Ibu. Ya. Dijual pakaian seperti itu yang menyebabkan kaum muslimah keluar dalam keadaan pakaiannya ya tipis seperti itu, nggak sesuai syariat. Ini tidak boleh, ibu sekalian. Nah ini ibu ya, ini namanya ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang dari satu sisi berhubungan dengan kebiasaan, tapi dari satu sisi lain berhubungan dengan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Faidah yang ketiga dari hadis ini, Ibu, yang kita bisa petik. Hadis yang keberapa sih? Ke-8. Wujubu taqaddumil ilmi 'alal amal. Tudamminu su'al as-sa'il fa huwa lam yuqatil thumma yas'al. Wajibnya berilmu dulu sebelum beramal. Karena orang ini bertanya kepada Nabi, "Hai Rasulullah, yang di jalan Allah itu yang mana ya?" Ada yang satu berperang karena riya, yang satu berperang karena ingin disebut pahlawan, yang satu berperang karena fanatik golongan, yang satu karena berperang karena keberanian. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, sebelum beramal tahu dulu ilmunya, Bu. Ibu mau puasa, beramal, berilmu dulu. Gimana sih puasa, tata cara puasa Rasulullah SAW? Apa syarat-syaratnya? Apa pembatal-pembatalnya? Jangan sampai kita meyakini sesuatu itu pembatal, ternyata tidak ada dalilnya, Bu. Kayak saya waktu kecil, Bu ya. Ya, kata orang-orang kalau lagi puasa jangan sampai kentut di air, batal. Mana ada dalilnya kentut di air batal? Ya. Katanya kalau lagi puasa nggak boleh ngorong, gini nih, Bu nih. Ya, makruh. Mana ada dalilnya seperti itu tidak boleh. Nah kan akhirnya karena kita tidak tahu ilmunya, kita nganggap wah itu nggak boleh, padahal boleh secara syariat. Ya. Kita ini terkadang gampang mengatakan ini halal, ini haram. Padahal untuk mengatakan ini halal, ini haram tuh, Bu, itu hak murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, ijma ataupun qiyas. Ya. Gak boleh kita sembarangan katakan ini halal, ini haram tanpa ilmu. Tidak boleh ibu langsung mengamalkan suatu amal tanpa ilmu. Coba ibu misalnya mau melakukan suatu perbuatan, Ustaz, ya, nanti nih besok puasa Asyura jatuh di hari Jumat. Kira-kira gimana nih? Nah harus nuntut ilmu dulu, Ibu. Ternyata kan ada hadis Rasulullah SAW melarang puasa Jumat sendirian. Berarti besok itu ibu harus puasa. Yang ingin puasa Asyura, ibu harus puasa hari Kamisnya. Supaya apa? Supaya tidak jatuh berpuasa sendirian di hari Jumat. Maka berarti hari Kamisnya wajib. Kalau hari Jumat, hari Kamis nggak sempat, Ustadz, satunya wajib. Ya. Supaya apa? Supaya terhindar dari menyendirikan puasa hari
hari Jumat. Terkadang karena kita nggak tahu ilmunya, saya mau puasa tanggal 10-nya aja Ustadz, Jumat doang. Berarti ibu jatuh kepada larangan menyendirikan puasa hari Jumat. Nggak boleh, Bu. Iya. Jadinya nggak boleh. Maka kalau ibu hari Kemisnya nggak puasa atau Sabtunya nggak mau puasa juga, ya udah Jumat jangan puasa. Ya, kenapa? Karena masalahnya ini ada larangannya menyendirikan puasa hari Jumat, Ibu. Ya, paham nggak, Bu? Paham, insyaallah. Baik, Ibu-ibu, kita masuk ke hadis yang ke-9. Wa an Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatil wal maqtul fi an-nar qultu ya Rasulullah hadha al-qatil fama balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alaihi. Dari Abu Bakrah, beliau bernama Nufai bin Al-Harith Al-Thaqafi, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila dua muslim bertengkar dengan menggunakan pedang, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya dalam api neraka. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, orang yang membunuh jelas neraka, lalu kenapa yang terbunuh pun di neraka, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena ia begitu semangat untuk membunuh temannya tapi keduluan. Iya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan, Ibu, yang pertama, man azima ala ma'siyatin biqalbihi wa wattana nafsahu 'alaiha wa bashara bi asbabiha istahaqqal 'uqubah. Orang yang berniat berbuat maksiat dan ia sudah berusaha mencari sebab-sebabnya, namun qadarullah ia tidak mendapatkannya, akhirnya ia tidak jadi berbuat maksiat, maka ia tetap mendapatkan siksa. Dia tetap mendapatkan dosa, Bu. Kenapa? Karena masalahnya dia sudah mencari sebabnya, Bu. Ada orang mau berzina, mencari pelacur, udah pergi dia jauh-jauh ke tempat pelacuran, ada banyak polisi di situ, lagi ditangkep-tangkepin, ya nggak jadi deh zinanya. Kalaupun ia tidak jadi, tapi kan masalahnya dia sudah berusaha, cuma masalahnya nggak ada fasilitasnya itu, Bu. Maka yang seperti ini tetap dosa. Ya. Ada orang pengen minum arak, dia cari arak ke toko-toko, nggak ada yang jual. Ya nggak jadi deh peminum araknya, tetap dosa. Kenapa? Karena ada usaha. Sama dengan orang ini, dia ingin membunuh orang lain, ternyata keduluan dibunuh. Maka tetap dia di neraka, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, orang yang meninggalkan maksiat itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang meninggalkan maksiat karena Allah, maka ini dapat pahala. Orang yang meninggalkan maksiat itu karena Allah, ini mendapatkan pahala 1. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang berniat berbuat dosa lalu ia tidak jadi mengamalkannya, dalam satu riwayat menjerai karena takut kepadaku, maka Allah akan tuliskan untuknya 1 kebaikan yang sempurna. Keadaan yang kedua, Ibu, orang yang berniat maksiat kemudian tidak jadi melakukannya, bukan karena Allah tapi karena malas, dan dia juga tidak ada usaha untuk mencarinya, kok malas aja, cuma ada pikiran, aduh pengen selingkuh,
Tapi enggak males. Bukan karena Allah, cuma malas aja. Maka yang seperti ini tidak ditulis dosa, tidak ditulis pahala. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah, "Innallaha tajawaza li an ummati wa ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Allah memaafkan untuk umatku yang dibicarakan di hatinya selama belum diucapkan dan belum diamalkan. Jadi kalau hanya sebatas ucapan di hati saja, niat di hati saja, kemudian tidak diamalkan dan tidak diucapkan, maka itu belum berbentuk dosa, tapi juga belum dapat pahala. Nggak dapat apa-apa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang meninggalkan maksiat tapi sudah mencari usaha untuk berbuat maksiat tapi nggak jadi karena nggak ada fasilitasnya. Maka yang seperti ini tetap dapat dosa. Maka yang seperti ini dapat dosa. Berarti Ibu ya, orang yang meninggalkan maksiat itu ada 3 hukum tadi Ibu. Ya, tergantung meninggalkan maksiatnya karena apa. Ya. Hadis ini juga Ibu-ibu kita ambil faedah yang kedua, at-tahdhir min iqtitalil muslimin. Rasulullah SAW mewaspadai jangan sampai umat Islam saling berperang karena urusan dunia. Jangan sampai kaum muslimin berperang karena harta dan kedudukan. Jangan. Hati-hati. Jangan sampai kita berperang karena rebutan kursi. Jangan sampai kita berperang karena harta. Jangan Ibu. Tapi berperang kita untuk supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Ya. Kadang sesama kaum muslimin berperang Bu gara-gara apa? Pemilu. Yang satu ngebela partainya, yang satu ngebela partainya. Akhirnya bersitegang, berantem. Karena apa? Ngebela partai. Bukan karena Allah, bukan. Maka yang seperti ini kalau dia meninggal matinya konyol. Matinya apa? Mati konyol, Ibu. Iya. Kemudian kita ambil faedah yang selanjutnya, bahwa hadis ini menunjukkan seseorang itu bisa masuk neraka gara-gara niatnya. Seseorang bisa masuk neraka gara-gara niatnya. Makanya masalah niat itu bahaya loh Bu. Bahaya banget. Salah niat neraka atau surga nih. Makanya seseorang itu dengan niat bisa masuk surga. Bisa dengan niat bisa masuk neraka. Seseorang itu dengan niat bisa dapat pahala. Dengan niat juga bisa mendapatkan dosa. Ya, hati-hati. Ibu beli pisau niatnya apa? Buat masak lah Ustadz, dapat pahala. Tapi ibu beli pisau niatnya apa? Ngebunuh suami Ustadz. Kenapa? Suami saya kawin lagi, kesal saya. Ya. Dapat dosa nggak Bu? Dapat dosa. Ibu beli televisi niatnya apa? Ya buat nonton sinetron. Apa ibu nggak tahu di sinetron itu ada berbagai macam hal-hal yang tidak baik? Ibu bisa berdosa, bisa. Akhirnya anak-anak ibu bisa ngelihat televisi, aurat-aurat wanita dan yang lainnya. Iklan-iklannya juga ada, tahu sendiri deh ibu kayak yang televisi ibu. Tapi kalau ibu beli televisi niatnya apa? Mau nonton TV-TV Islami, alhamdulillah. Ada Roja TV, ada Insan TV, ada Wesal TV, ada Saudi Mekah TV, Madinah TV. Saya bisa mendapatkan banyak manfaat ilmu, dapat pahala. Maka kita beli TV pun sesuai dengan niat. Ya. Kalau niatnya baik dapat pahala, kalau niatnya buruk dapat dosa. Nah itu ibu-ibu sekalian. Hadis nomor 10.
Hadis nomor 10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salati fi baiti wa salati fi suqi bid'an wa 20 darajah wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjid la yanhazu illa as-salah la yuridu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuh wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma wa tub alaihi ma lam yuhdith fihi muttafaqun alaih wa hadha lafdhu muslimun. Ya. Rasulullah SAW bersabda, salatnya seorang laki-laki dengan berjamaah melebihi salatnya dia di rumahnya dan salatnya dia di pasarnya 27 kali lipat, 20 lebih kali lipat. Dalam satu riwayat 25. Iya. Salatnya seorang laki-laki berjamaah di masjid itu lebih baik daripada salatnya di rumah dia atau di pasar dia 20 lebih derajat. Dalam satu riwayat 25 derajat. Yang demikian itu, nah ini syaratnya. Supaya syarat dapatnya apa? Apabila seseorang dari kalian berwudu di rumahnya, lalu ia memperbagus wudunya. Jadi rumahnya, wudunya di rumah, jangan di masjid. Kemudian ia datang ke masjid, tidak ada niat, tidak ada yang membuat ia pergi ke masjid kecuali sholat. Berarti niatnya memang betul-betul mau sholat. Ya, tidak ada keinginan kecuali sholat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah pun kecuali akan diangkat untuknya 1 derajat, akan digugurkan dengannya 1 kesalahan sampai ia masuk masjid. Dan apabila ia masuk masjid, maka ia berada di dalam sholat selama sholat yang menahan dia. Artinya, maka ia berada di dalam pahala sholat selama ia tujuannya untuk menunggu sholat, selama ia ditahan oleh sholat. Dan malaikat terus menerus bersalawat pada salah seorang dari kalian selama ia di tempat duduknya yang tempat ia sholat tersebut. Malaikat berkata, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan padanya taubat selama ia tidak mengganggu di masjid dan tidak berhadas di dalamnya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Muslim. Hadis ini ibu-ibu menunjukkan bahwa sholat bagi laki-laki yang paling besar pahalanya di mana? Di masjid berjamaah. Ya. Sedangkan wanita yang paling utama di mana, Bu? Di rumah. Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, jadi kayak siapa, Bu? Kayak perempuan. Iya. Makanya ibu bilang ke suami, Mas, kok kamu sholatnya di rumah kayak perempuan? Iya. Yang namanya laki-lakinya, Mas, di masjid sana pergi. Karena Nabi SAW yang memberikan pahala besar. Kata Rasulullah, sholatnya seorang laki-laki berjamaah itu lebih baik daripada sholatnya di rumahnya dan di pasarnya 25 kali lipat. Dalam satu riwayat 27 kali lipat. Masya Allah. Jadi hadis ini buat laki-laki, iya. Tapi ibu nanti sampaikan ke suami ibu, bacakan ke suami ibu. Kalau ternyata suami ibu malas pergi kemana? Ke masjid. Iya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syarat-syaratnya untuk dapat pahala pergi ke masjid. Apa itu? Yang pertama, apabila ia berwudu di rumahnya. Ini menunjukkan, Bu, yang disyariatkan itu berwudu di rumah, bukan di masjid. Jadi kalau kita mau pergi ke masjid, usahakan berwudunya di mana? Di rumah. Makanya sebagian ulama mengatakan,
bahwa pahala langkah kaki itu syaratnya kalau berwudu di rumah. Adapun kalau di rumahnya nggak berwudu, maka langkah kakinya tidak dinilai apa-apa. Kenapa? Kata mereka karena Rasulullah SAW mengatakan di situ, ya, wadzalika anna ahadahum idza tawaddoa. Yang demikian itu apabila seseorang berwudu, dan idza di sini dalam bahasa Arab termasuk harfus syarat, yaitu huruf yang menunjukkan kepada syarat. Artinya apabila syaratnya ini terpenuhi, maka akan diberikan pahala-pahala tadi. Berarti kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak diberikan pahala-pahala tadi. Ya. Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, kemudian memperbagus wudunya. Memperbagus wudu itu jangan asal-asalan gitu loh. Kadang ada orang wudunya asal-asalan, Bu. Ya, akhirnya sebagian anggota wudunya nggak kena air. Ini bisa-bisa nggak sah wudunya tuh. Ya, makanya sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW pernah melihat ada seorang laki-laki sedang sholat. Rupanya di kakinya itu ada sebesar uang dirham yang tidak terkena air wudu. Apa kata Nabi SAW? Ya, kamu ulangi sholat dan wudunya. Pokoknya orang ini disuruh untuk sholat wudu lagi dan sholat lagi, nggak sah. Ya. Yang demikian itu apabila salah seorang dari kalian berwudu, kemudian memperbagus wudunya, kemudian ia pergi ke masjid, tidak ada niat kecuali untuk sholat, berarti syaratnya ini pergi ke masjidnya niatnya hanya untuk sholat. Adapun kalau niatnya ke masjid bukan untuk sholat, tapi karena ada janjian aja Ustadz, iya sama teman, nggak dapat pahala itu. Ustadz, kalau saya pergi ke masjid tujuannya nuntut ilmu bukan sholat gimana? Nah itu pahalanya beda, Bu. Kata Nabi dalam satu riwayat yang lain, man ghada ilal masjid aw raha la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan kana lahu mithlu ajril hajj taman hajjatuh. Siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang, tidak ada niat kecuali untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia mendapatkan pahala haji sempurna hajinya. Berarti kalau niatnya mau menuntut ilmu pergi ke masjid, pahalanya beda. Sedangkan Nabi SAW mengatakan kalau niatnya mau sholat, nih pahalanya nih. Apa itu? Yang pertama, setiap langkah kaki kita, setiap langkahnya itu mengangkat derajat, menggugurkan satu dosa. Sekarang rumah bapak ke masjid berapa meter? 200 meter Ustadz. 1 meternya berapa langkah? 1 meter biasanya saya langkahnya 2 langkah. Kepanjangan Pak. Kalau bisa 1 meter tuh langkahnya 3 langkah. Kalau bisa 4 langkah. Ya, kenapa? Karena salafus saleh di zaman dahulu ya, kalau mau pergi ke masjid itu langkahnya dipendekin sama mereka, biar tambah banyak. Ya. Kalau ternyata bapak-bapak jarak rumah ke masjid itu 200 meter, 1 meternya 2 langkah, sekali berangkat berapa tuh Pak? 200 kali 2 400. Berarti sekali pergi 400 kebaikan ditulis dan 400 keburukan digugurkan. Pulangnya berapa? 400 lagi, bolak-balik 800. Itu baru 1 kali sholat. Kalau 5 kali sholat, 800 kali 5 berapa? 4.000. Berarti setiap hari 4.000 kebaikan ditulis, 4.000 keburukan dihapuskan. Masya Allah. Kata ibu-ibu, enak banget ya jadi laki-laki. Kita di rumah nggak dapat dong. Iya Bu, tapi kan ibu dapat pahala lebih besar dari itu. Kan Nabi mengatakan rumah kalian lebih baik buat kalian. Dan kaidah mengatakan suatu ibadah semakin sesuai dengan perintah Nabi, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Iya. Kemudian ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, terutama bapak ya,
Orang yang berjalan ke masjid disyaratkan oleh Rasulullah SAW hendaknya bisakinati wal waqar. Berjalan itu dengan tenang. Nggak boleh lari, nggak boleh. Karena Nabi SAW memerintahkan demikian. Kata Rasulullah SAW, ya, idza ataitumul masjid fa'tuha bisakinati wal waqar, wala ta'tuha ya wa antum tas'aun atau kama qala. Kalau kalian datang ke masjid, datangilah dengan tenang, bukan dengan jalan cepat. Dilarang oleh Nabi SAW pergi ke masjid jalannya cepat-cepat. Kenapa Pak jalan cepat-cepat? Takut ketinggalan. Jangan, biarin aja. Tenang. Kalau ternyata kata Rasulullah SAW kalian ketinggalan, ya udah sempurnakan yang ketinggalan tersebut. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Makanya ketika dalam riwayat Abu Daud, ya, ada seorang sahabat pas masuk masjid, Rasulullah ruku rupanya, langsung lari dia, kemudian ruku, kemudian berjalan sambil ruku masuk. Setelah sholat Rasulullah SAW menanya, siapa tadi yang melakukan perbuatan itu? Kata sahabat ini, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah menambahkan kamu semangat dan jangan kamu ulangi perbuatan tadi itu. Jadi kalau kita pergi ke masjid harus dengan tenang, ya. Jangan tergesa-gesa. Kemudian pahalanya apa lagi? Ya. Kalau dia sudah masuk masjid, dia diberikan pahala sholat selama ia duduk menunggu sholat. Selama sholat yang menahan dia, terus menerus diberikan pahala sholat. Pas masuk masjid, sholat 2 rakaat, duduk, nunggu apa? Nunggu qomat. Habis qomat, sholat berjamaah bersama imam. Habis sholat dzikir, duduk lagi di masjid, nunggu apa? Sholat berikutnya. Maka selama bapak-bapak, ya, duduk di masjid untuk menunggu sholat, selama itu pula, ya, bapak diberikan pahala sholat. Sudah begitu malaikat akan bersalawat kepadanya. Dan yang dimaksud dengan sholawat malaikat kepada seseorang artinya doa. Apa isi doanya malaikat itu? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat untuk dia. Masya Allah. Siapa di antara kita yang tidak ingin didoakan oleh malaikat, Pak? Iya. Maka dari itulah pergi ke masjid itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau orang yang lebih senang sholat di rumah. Rugi ya orang yang malas pergi ke masjid. Rugi, Ibu. Ya, Allah musta'an wa alaihi tiklan. Baik, Ibu-ibu sekalian, kita buka tanya jawab. Silakan di antara ibu-ibu ada yang mau bertanya. Apakah muntahan dan gumoh bayi itu najis? Tidak. Ya, muntah tidak najis. Demikian pula gumoh atau olapnya bayi itu pun juga tidak najis. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Ya. Karena untuk mengatakan najis itu butuh dalil. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa muntah itu najis. Apa benar Ustadz tutut yang sejenis keong itu haram? Mana dalilnya? Kalau ada orang mengatakan itu kan menjijikan. Yang namanya menjijikan itu tidak apa? Bukan sesuatu yang sifatnya jadi patokan, Ibu. Sebagian orang ada yang tidak jijik, bahkan mereka suka. Sebagian lagi merasa jijik, yaitu terserah. Ya, maka pendapat yang kuat bahwa yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya halal, tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Dan tidak dalil. Ya, maka tutut itu boleh. Yang haram tuh mbak tutut.
Bolehkah suami yang dipinang menentukan mahar sesuai keinginan sendiri? Ya, justru dalam Islam, Bu, yang namanya mahar itu yang menentukan istri, calon istri, bukan suami. Ibu bilang ke calon suami, "Mas, saya akan terima lamaran Anda, tapi permintaan mahar saya mobil Pajero 1." Tapi kata Rasulullah SAW apa? Min yumnil mar'ah, di antara tanda keberkahan seorang wanita apa? Khiffatul mahar, maharnya tidak mahal. Jadi tanda wanita yang berkah itu kata Rasulullah, maharnya enggak mahal. Iya. Alhamdulillah sih perempuan di Jawa mah, Bu, rata-rata kalau ditanya apa maharnya, jawabnya apa? Terserah Mas aja. Kata Masnya, teh botol aja ya. Teh botol. Iya, alhamdulillah, Bu. Bahkan ada ikhwan kita ya menikah maharnya cuma 10.000. Jadi Ibu ya, walaupun sebagian daerah di Indonesia kayak di Sulawesi sana, wah masya Allah. Di Saudi apalagi, ya. Tapi kata Rasulullah, di antara tanda keberkahan wanita apa? Ringannya mahar. Ini menunjukkan bahwa yang menentukan mahar itu wanita, bukan laki-laki. Jadi ya terserah ibu, ya. Ustaz, ibu-ibu jangan ngobrol, bukan ngobrol. Jika nanti kita puasa Asyura hari Jumat dan Kamisnya diniatkan puasa dengan niat puasa qadha, melanjutkan puasa Senin Kamis, dibolehkan atau tidak? Pertama, puasa qadha tidak boleh digabung dengan puasa lainnya. Maka kalau ibu hari Kamis niatnya puasa qadha sekaligus puasa Senin Kamis, maka jatuhnya Senin Kamis bukan qadha dan tidak sah qadhanya. Iya. Yang kedua, kalau ibu nanti mau puasa hari Jumat tapi Kamisnya puasa qadha, boleh. Yang penting jangan menyendirikan hari Jumat. Ya, yang terpenting jangan menyendirikan hari Jumat, karena yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menyendirikan hari Jumat, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau mes-mes anak-anak di pesantren wudunya selalu di masjid? Karena kalau di asrama antri karena kamar mandinya sedikit. Makanya sebelum masuk waktu segera pergi. Jangan pas nunggu adzan baru ngantri. Ya, maka dikasih tahu tuh santrinya supaya dapat keutamaan itu, ya. Ya sebelum waktu adzan misalnya setengah jam segera pergi ke kamar mandi wudu, ya supaya tidak terkena antrian. Ustaz, ada hadis yang mengatakan ciri-ciri wanita penghuni surga salah satunya wanita yang subur melahirkan banyak anak. Apakah wanita yang sudah bertahun-tahun menikah belum bisa memberikan anak bukan ciri penghuni surga? Enggak ada hadis begitu, Bu. Rasulullah hanya mengatakan tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang banyak anak dan banyak cintanya kepada suami, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Berarti hadis ini hanya perintah menikahi apa? Wanita yang subur kandungannya supaya banyak anak. Hadis itu tidak menunjukkan bahwa ciri masuk surga kalau banyak anak, ya enggak. Walaupun memang wanita yang banyak anak lebih besar pahalanya. Kenapa? Ketika mengandung dapat pahala, ketika melahirkan dapat pahala. Bayangkan kalau berapa anak dia lahirkan, berarti dia sudah membuat bangga Rasulullah SAW. Tapi kalau ternyata qadarullah sudah bertahun-tahun gak punya anak, atau misalnya qadarullah mandul, apakah itu berarti bukan ciri penduduk surga? Ya bukan.
Ya, artinya bukan ciri, bukan, akan tetapi itu sudah takdir, gimana lagi? Yang penting dia bertakwa, beramal soleh dan berbakti kepada suami. Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Di sini sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Lihat, Rasulullah hanya mengatakan ciri wanita penduduk surga itu apa? Menjaga sholat 5 waktu, sholat berpuasa Ramadan, menjaga kemaluan dan menaati suami. Rasulullah tidak mengatakan banyak anak atau dan yang lainnya, tidak. Yang penting ibu taat kepada suami, berbakti kepada suami, walaupun qadarullah ibu mandul. Ya, apalagi kalau ibu tahu ibu mandul, ibu bilang ke suami, "Mas, lebih baik cari madu aja, Mas, biar punya anak." Masya Allah, top. Itu ibu-ibu langsung enaknya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang akhwat yang pakai cadar selfie lalu diupload fotonya di media sosial? Jangan, Bu, jangan. Ngapain ya ibu ini diupload di media sosial? Pengen dilihat ya sama laki-laki ya? Kecuali kalau ibu ya yang follow ibu cuma perempuan saja, nggak ada laki-lakinya. Masalahnya ibu adanya hadis itu ada laki-laki, ibu juga menerima followan laki-laki yang bukan mahram. Jadi semua laki-laki bisa ngelihat ibu, nggak boleh ibu. Tapi kan saya pakai cadar, ya tapi kan matanya, ya. Ya udah ibu kalau mau upload ya tutup aja semua wajahnya, Bu. Foto cekrek deh. Orang bingung nih, orang cantik apa enggak, nggak kelihatan. Ya udah, ya. Memang terkadang kita ini seneng banget ya dipuji orang. Saya mau tanya ibu, orang yang suka selfie kemudian diupload di media sosial itu tujuannya apa, Bu? Kalau bukan karena ingin dipuji, niatnya pasti pengen dipuji ya enggak? Tidak ada niat lain kecuali itu, Bu. Berarti itu niat bukan karena Allah. Ustadz, apa ada riwayat yang sahih bahwa Umar bin Khattab pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya di masa jahiliyah? Itu hadisnya tidak ada asalnya, bahkan buatan orang Syiah. Tidak pernah sekalipun Umar bin Khattab mengubur hidup-hidup anaknya. Itu semua dusta atas nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arbah. Ya, walaupun kisah itu memang terkenal di masyarakat kita, tapi itu semua ibu telah diingkari oleh banyak ulama. Riwayat batil, tidak boleh kita yakini. Ya. Apakah setiap akan melakukan sesuatu harus pasang niat ikhlas? Atau cukup kita pasang niat di pagi hari saja? Bagaimana dalam melakukan sesuatu tanpa niat, tanpa pahala atau tidak? Ibu, kan sudah pernah saya bahas bahwa amal pada asalnya harus dengan niat. Memang ada beberapa amal yang tidak butuh niat. Contoh, af'alut turuk, perbuatan yang sifatnya meninggalkan larangan, tidak butuh kepada niat. Yang penting kita tidak berzina, sudah, tidak, ya. Demikian pula mencuci najis pun juga tidak butuh niat. Kalau ibu misalnya lagi jalan, tahu-tahu di atas ada yang lagi kencing, buang ser, Ibu jalan lagi, tahu-tahu di atas ada yang ngelempar apa?
air, bur, tahu-tahu bersih aja, nggak ada niat, sah tidak? Sah. Bayar hutang butuh niat? Tidak perlu. Kalau ada orang tiba-tiba membayarkan hutang ibu tanpa sepengetahuan ibu dan ibu tidak ada niat, sudah sah, sudah terbayar hutangnya. Adapun af'al yang sifatnya perbuatan amalan, maka seperti ini butuh kepada niat. Contoh sholat, zakat, puasa, haji, itu harus dengan niat. Ya. Dan kalau ternyata amalan tersebut mempunyai keserupaan, seperti sholat, ada sholat wajib, sholat sunnah juga bermacam-macam, maka harus ada dua niat. Niat ta'yin, ya niat amal, dan niat ikhlas karena Allah. Tapi kalau ternyata amalan tersebut tidak punya keserupaan, contohnya adzan saja, maka ini cukup niat ikhlas karena Allah saja, tidak membutuhkan niat amal. Makanya ya tergantung macam amal seperti apa ibu. Itu sudah dibahas sebetulnya, cuman qadarullah ibu lupa atau baru hadir. Ustaz, niat saya senam untuk sehat cantik di depan suami karena lemak sudah beredar di mana-mana. Ibu, kalau ibu olahraga niatnya seperti itu dapat pahala. Tapi olahraganya jangan di depan umum. Joget-joget di depan orang, laki-laki semua pada lihat. Nggak boleh ibu. Jadi olahraganya di mana? Di dalam kamar sendiri. Di rumah saja nggak kelihatan orang, ya. Terus ibu pinjam kasetnya sama teman, ibu ngeliatan gerak-geraknya, ibu gerak-gerak sampai alhamdulillah bagus. Olahraga itu kalau niatnya untuk supaya lebih cantik, lebih ramping, untuk menyenangkan hati suami pertama, yang kedua supaya sehat bisa beribadah kepada Allah kedua, yang ketiga untuk memenuhi hak suami, masya Allah ibu dapat 3 pahala dengan niat. Iya. Iya. Ustaz, tapi iya. Kalau senamnya di dalam satu ruangan perempuan semua bagaimana? Kalau di dalam satu ruangan perempuan semua boleh, asal bajunya jangan yang merecet sampai kelihatan ya auratnya. Karena wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain, nggak benar bu. Nanti malah timbul lesbi lagi. Ya. Ada musiknya gimana Ustaz? Jangan pakai musik. Cukup ngitung aja 1, 2, 3, 4, tuh gitu aja udah. Gak usah pakai musik ibu. Ya. Ada dalilnya Ustaz mengharamkan itu? Ibu, musik itu haram dengan ijma para sahabat semuanya. Iya. Dan imam yang 4 pun juga bersepakat akan keharamannya. Hadisnya riwayat Bukhari dan ada 8 hadis yang mengharamkan musik. Adapun yang pertama hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sabda, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar nanti akan ada dari umatku yang menganggap halal zina, arak, sutra, dan alat-alat musik. Rasulullah mengabarkan nanti akan ada dari umatku yang menganggap halal. Apa itu? Zina, sutra, arak, dan alat-alat musik. Dalam satu riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah, sayakunu khasfun wa maskhun wa khadfun. Akan ada nanti bumi yang ditenggelamkan. Akan ada lagi manusia-manusia yang dirubah wajahnya oleh Allah dari wajah binatang. Ada juga yang dilempari dengan batu-batuan. Kapan hai Rasulullah itu terjadi? Kata Rasulullah, idza dhaharatil qainatu ya wal mughanniyat. Apabila telah muncul musik, alat-alat musik dan wanita-wanita yang bernyanyi di depan orang. Alias penyanyi-penyanyi ya bidu-wanita. Ya. Dan riwayat yang lain banyak. Maka dari itu semua sahabat sepakat mengharamkannya. Imam yang 4 semuanya mengharamkannya. Adapun yang diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa Imam Malik membolehkan gitar, itu semuanya tidak ada asalnya.
Adapun pendapat Ibnu Hazm yang membolehkan musik itu juga pendapat yang aneh dan nyeleneh, ya, bertabrakan dengan dalil yang banyak. Bagaimana cara mengatur hari antara puasa Senin, Kamis dan Daud? Wallahu alam. Kalau ibu puasa Daud nggak perlu ibu puasa Senin, Kamis, Bu. Ya, kalau ibu sudah puasa Daud, maka ibu tidak perlu puasa Senin, Kamis, cukupkan dengan Daud saja. Saya mau tanya Ustadz, apabila kita akan melakukan qobliyah zuhur, baru 2 rakaat yang pertama imam sudah mulai sholat, bolehkah kita lanjutkan sisanya pada waktu ba'diyah? Boleh mengqadha sholat sunnah setelah sholat, boleh. Misalnya ibu nggak sempat untuk sholat qobliyah zuhur, lalu ibu qadha setelah sholat zuhur, boleh. Ya, dan ini pendapat imam yang 4, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW pernah tidak sempat sholat ba'diyah zuhur, lalu beliau qadha setelah sholat asar. Hadisnya dari Nasai dan sahih hadisnya. Berarti kalau kita qadha ba'diyah zuhur setelah asar boleh dilakukan oleh Nabi. Berarti ini menunjukkan kalau kita tidak sempat sholat qobliyahnya zuhur, maka kita qadha setelah sholat zuhur. Ustaz, Ya. Nggak dengar? Mik. Hah? Kedengeran, Bu? Bagaimana kalau kita berniat ingin ngaji karena Allah tapi ada niat lain selain karena Allah? Apakah kita dapat pahala? Kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, apabila ada orang yang haji niatnya 2. Yang pertama niat haji karena Allah, yang kedua niat berniaga. Dilihat kata beliau mana yang paling dominan. Kalau niat berniaganya lebih dominan dapat dosa. Kalau niat hajinya karena Allah dominan dapat pahala. Kalau ternyata 2 niat ini saling bersama gitu ya, 50-50, maka saling berguguran, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Nah sekarang ibu ngaji bukan karena Allah dan bukan karena Allah, yang lebih dominan yang mana? Kalau ternyata yang lebih dominan bukan karena Allahnya, dapat dosa bukan dapat pahala. Berarti ibu mengharapkan dunia dari amalan saleh. Kalau ibu lebih dominan karena Allahnya daripada karena selain Allahnya, dapat pahala, tapi berkurang karena ada niat selain Allah itu. Tapi kalau ternyata niatnya sama-sama kuat, maka saling berguguran, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Ya. Itu yang dikatakan Imam As-Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair. Allahu a'lam. Anak saya umur 21 tahun Ustadz, kalau disuruh sholat ke masjid cuek aja. Apakah saya harus marah-marah, Bu? Terkadang solusi itu nggak harus marah-marah, Bu. Apalagi yang namanya remaja umur 21 tahun dimarah-marahin biasanya malah kabur. Iya. Jadi gimana dong? Ibu kalau bisa di waktu senggang duduk berdua dengan dia. Ibu tanya ke dia, ya, kamu tahu nggak nak, kalau kita beramal soleh itu usahakan dapat pahala yang paling besar loh nak. Kamu kalau dipilih dikasih duit 27.000 atau 1.000, pilih mana? Ya yang 27.000 lah. Nah sekarang pahala kita dikasih pilihan oleh Allah, yang 27 kali lipat atau cuma 1 kali lipat aja. Kok kamu pilihnya 1 kali lipat sih? Harusnya kan kita memilih yang lebih besar pahalanya loh nah. Nah Bu ya, coba ibu ajak bicara, ajak dia berpikir, karena laki-laki itu terkadang dominan akal. Ajak dia berpikir supaya dia mau berpikir. Iya. Bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan dalam beribadah kita niatnya karena Allah, supaya hati kita mantap, ya, bukan karena ria. Karena ria dan ikhlas
bedanya sangat tipis sekali. Kata siapa, Bu? Bedanya jauh. Ya, riya itu karena ikhlas itu karena Allah, riya itu karena selain Allah, jauh bedanya. Cuma memang syirik dalam tubuh umat Islam ini kata Rasulullah lebih tersembunyi dari apa? Langkah semut hitam di batu yang hitam. Waduh, susah. Ya. Bagaimana caranya supaya ikhlas? Pertama, sebelum beramal tanya, saya sholat ini karena siapa? Karena Allah atau bukan? Tanya tuh. Ya. Ketika kita beramal, segera kita gunakan apa? Muraqabah. Perhatikan terus hati kita. Ya. Apakah ada kemasukan riya atau tidak? Setiap kali masuk riya segera tolak. Ya. Yang ketiga, agar kita ikhlas, berusaha sembunyikan amal. Gak usah kita lapor-lapor ke orang, tadi malam saya sholat tahajud loh. Gak usah ibu lapor-lapor ke orang, kemarin saya infak sedekah 1 juta. Gak usah, Bu. Cukup hanya Allah yang tahu saja. Iya. Bagaimana kalau suami diingatkan tentang kemaksiatannya tapi marah, Ustaz? Apakah ini termasuk tidak taat istri kepada suami? Loh, Bu. Kalau ibu mengingatkan suami itu sudah kewajiban istri atau istri pun harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ibu tahu suami berbuat maksiat, maka ibu berusaha ingkari, tapi ingat, mengingkari suami itu dengan cara yang baik, bukan dengan marah-marah, Ibu. Apalagi melotot. Jangan. Ya. Tetaplah jaga perasaan suami. Cari cara yang lebih ahsan dan lebih afdol. Ya. Ajak dia berpikir, karena terkadang laki-laki itu lebih dominan akal. Ya, ketika kita ajak berpikir, mudah-mudahan dia mau terima itu. Maka dari itu ibu berusahalah semaksimal mungkin untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi sekali lagi caranya yang ma'ruf, caranya bukan dengan marah-marah, tapi dengan cara kata-kata yang lemah lembut. Ya, dan kalau memang ternyata ibu tidak digubris juga, mungkin orang lain bisa menasihati dia. Nah, terkadang suami itu egonya tinggi di depan istri. Maka kalau seperti itu jadinya berarti harus ada orang lain yang menasehati ini, ya, orang yang ketiga. Tidak masalah, ya. Allahu a'lam. Masih ada yang bertanya lagi? Silahkan. Ustaz, menyambung yang tadi, kalau kita lagi qobliyah zuhur itu rakaatnya baru selesai, kita masih tahiyat, kemudian imam sudah menegakkan sholat karena kita sholat berjamaah, apakah wajib dibatalkan atau tetap diteruskan? Iya, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abu Daud apa? Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sholat wajib telah ditegakkan, maka tidak ada sholat lain kecuali sholat wajib. Atas dasar ini kebanyakan ulama mengatakan apabila kita sedang sholat sunnah lalu sholat ditegakkan, kita harus membatalkannya. Karena apa? Sholat sunnah dikedepankan daripada sholat wajib dikedepankan daripada sholat sunnah. Tapi kalau memang kita tersisa tahiyat akhir saja, ya, maka disegerakan tahiyat akhirnya, kemudian salam segera kita ikut. Yang jelas jangan sampai kita ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Karena dia mendapatkan saf yang paling depan, ya, terutama laki-laki, dan mendapatkan takbiratul ihramnya imam itu lebih penting daripada sholat sunnah. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau sholat rawatib itu bisa dikodok nggak Ustaz? Karena Sholat apa? Rawatib. Kan sudah dijawab tadi, Ibu. Bukan, maksudnya segini. Saya kan repotan ada bani Ustaz. Jadi kadang-kadang ya untuk sholat aja itu sudah benar gitu. Maksudnya
khususnya untuk ya untuk misalkan qobliyah zuhur gitu, batas waktu untuk kodok qobliyah dan ba'diyah itu sampai kapan misalnya? Itu ditinggalkannya waktu kapan? Sehari, 2 hari, 3 hari? Iya, sorry. Kalau sudah 3 hari ya nggak perlu diqadha. Ya maksud saya batas waktu, misalkan saya kelewatan qobliyah zuhur gitu, saya mungkin ada waktunya di asar gitu, anak saya tidur, bisa nggak Ustaz? Memang tidak ada dalil yang menunjukkan kepada batasan waktu, Bu. Tapi kalau melihat perbuatan Nabi, biasanya sampai datang waktu sholat yang lainnya. Misalnya, kalau kita belum sempat ba'diyah zuhur, maka dilakukan setelah asar. Iya. Kalau kita belum sempat qobliyah zuhur, berarti dilakukan setelah zuhur. Begitu, Bu. Kalau kita belum sempat qobliyah subuh, maka kita lakukan ibadah subuh. Itu yang saya dapatkan dari dalil-dalil. Adapun setelah 3 hari baru kita qadha semua selama 2 hari itu, saya belum dapat contohnya dari sahabat, tidak pula dari Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.